Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor Talk. Ya, hari ini bertepatan dengan Harlah Ansor ke-90. Kebetulan momen ini menjadi momen yang spesial untuk kami ya di pimpinan ranting GP Ansor Lego. Saya sebagai orang yang tidak tahu betul tentang Ansor, dan saya dengar bahwa di ranting Lego ini merupakan salah satu ranting yang menjadi barometer dari PAC Ansor Gempol, di mana Bapak Ketua yang terkenal dengan sopan, santun, low profile, tetapi sangat cepat geraknya, ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Selamat datang Bapak Hafid, ya. Bapak Hafid, ya. Nah, ini kalau di Ansor itu saya panggilnya apa ini? Panggilnya Mas Hafid atau Cak Hafid atau bagaimana ini? Panggilnya sahabat aja. Sahabat aja. Sebenarnya lebih keren Mas, tapi sahabat. Oh begitu. Sahabat Hafid ya. Nah, kebetulan sahabat Hafid ini sudah masuk di 2 periode, betul nggih? Satu periode, sekarang setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Oke. Boleh diberikan informasi bagaimana awal dulu jenengan dulu waktu menjabat di Ansor itu sampai sekarang, begitu, suka dukanya. Oke. Saya berbicara ke belakang tentang Ansor Lego tadi. Betul, ini ya. betul. Oke. Ansor Lego saya mulai mengikuti kira-kira tahun 2016. Waktu itu zamannya ketuanya masih Ustadz Sunarto. Nah, sekarang sudah menjadi Katib Am NU Ranting Lego. 2 periode beliau menjabat, saya sudah mengikuti, kemudian diteruskan oleh sahabat Nasihin, sekarang menjadi ketua NU Lego 2 periode. Di eranya sahabat Nasihin ini, saya mulai sedikit masuk dalam struktur Ansor. Saya di sana menjadi sekretaris. Jadi sekretaris? Ya, sekretaris selama 2 periode juga. Kemudian itu pada waktu itu kalau insya Allah 2019, sahabat. Sebentar, boleh saya potong ya? Jadi apa yang membuat sahabat Hafid ini tertarik untuk ikut di Ansor ini? Waktu itu, ya tiba-tiba waktu ada Ansor, jenengan tiba-tiba daftar atau sebelumnya sudah pernah ikut di organisasi Ansor atau KNU-an yang lainnya? Nah, mungkin Ansor ini kan merupakan salah satu badan otonom dan Nahdlatul Ulama ya. Kebetulan di keluarga saya ini bisa dikatakan saya sebelum lahir sudah NU, sahabat. Boleh ya dikatakan begitu ya? Oh begitu. Dari sebelum lahir saya sudah NU, dilahirkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang dimana di baik keluarga atau desa itu semuanya nuansa Nahdlatul Ulama sangat kental. Oh begitu. Kemudian saya masuk di jenjang IPNU, ketua ranting, ketua PAC. Setelah ketua PAC, usia saya masuk di Ansor, akhirnya saya masuk di organisasi Ansor. Kenapa saya sangat semangat? Karena Ansor ini bagian dari Nahdlatul Ulama, dan saya meyakini siapa yang rumah NU, insya Allah barokah, baik dirinya sendiri, keluarganya, dan untuk masyarakat. Amin, amin. Kok jadi saya jadi tertarik juga ya. Oke. Tadi saya sudah banyak tahu tentang latar belakang apa yang menjadikan Mas Hafid ini sosok yang begitu ramah, kemudian sosok yang low profile. Kalau zaman milenial sekarang biasa. Iya, tapi yang berita yang masuk ke saya ini luar biasa. Makanya kok saya kenapa ingin talkshow Ansor ini ambil di ranting Lego begitu. Siap. Nyun sewu. Siap. Oke. Ngomong-ngomong, setelah jenengan menjabat menjadi ketua sahabat, selama 1 periode dan dilanjutkan dengan periode kedua sekarang, boleh diberikan suka dukanya mungkin, atau apa yang menjadi jenengan di periode pertama dan periode kedua juga tetap semangat begitu? Ya, terima kasih. Untuk di Lego sendiri ya, saya kan asli orang Lego, tentunya mengetahui baik itu karakter dan juga kearifan lokal yang ada di sini.
Jadi mulai dari periode saya yang pertama itu, Ansor Lego ini baru mulai bergerak berjalan sesuai dengan struktur yang mungkin dahulunya kita di Lego ini menghadiri kemudian menjalankan sampai tingkatan atas mungkin seperti itu. Tapi mulai 2020 itu perjalanannya sudah mulai mengikuti struktur. Jadi pengkaderannya ataupun itu pergerakannya itu sesuai dengan aturan yang ada. Sebentar, saya kok tertarik menggelitik di telinga saya ini. Berarti kalau waktu periode jenengan terstruktur, sebelumnya nggak terstruktur ya? Terstruktur, tapi kan keminiman dari pengenalan Ansor di masyarakat itu masih minim. Mungkin karena sekarang faktor media juga mungkin. Faktor media dan juga ditambah dengan faktor alumni penuh yang luar biasa. Jadi begitu masuk saya itu sudah banyak dari alumni penuh yang sangat siap di Ansor. Jadi cikal bakalnya Ansor ini diawali dengan IPNU dulu. Ya, IPNU oke, sekarang masa depan Ansor aman. Masa depan Ansor aman. Nahdlatul Ulama pasti luar biasa. Luar biasa. Ya. Terus saya jelaskan ya, di periode awal saya, sekretaris saya sahabat Afan dan juga luar biasa. Dalam pergerakan kami mampu pada waktu itu merekrut anggota rumah luar biasa juga ya. Perjalanan kami sangat banyak, bahkan di periode pertama itu yang penekanan kami pada Bansernya, karena Banser ini merupakan kader inti gitu. Gitu Mas. Saya panggilnya Mas apa Kang ini? Panggilnya Kang aja. Kang, gitu. Banser ini kader inti, makanya dari pengurus harian pada waktu itu fokus pada Banser. Alhamdulillah berhasil di periode pertama mencapai kalau nggak salah 30 lebih. 30? Kurang lebih ya 30. Itu rata-rata usia berapa Bansernya? Bansernya memang pada waktu awal periode itu usianya 35 ke atas. 35 ke atas? Ya, masih usia sudah agak ya wis tinggi lah gitu. Berarti rata-rata sudah berkeluarga, betul? Sudah keluarga, betul. Nah ini, apalagi sudah berkeluarga, sudah repot dengan keluarganya. Ya. Cara panjenengan mengondisikan atau mengajak mereka untuk bisa ikut di Banser dan menyempatkan waktu untuk aktif di organisasi itu bagaimana? Kami berikan pemahaman bahwasanya Ansor ini kan sifatnya itu instruktif ya. Jadi apapun yang sudah menjadi instruksi dari seorang pimpinan, semuanya saja itu harus mengikuti. Makanya kami berikan pemahaman kepada sahabat Banser bahwasanya pergerakan Banser itu sesuai dengan arahan Kasat. Kasat kalau tidak diperintahkan atau direstui gerakannya oleh Ketua Ansor, tidak akan berjalan. Dengan memberikan pemahaman itu, kemudian didukung oleh ya tadi karakter Lego yang sangat kompak. Lego ini luar biasa kompak. Jadi kami sangat mudah untuk bergerak di organisasi gitu. Maaf kalau boleh tahu, saya sebagai orang awam, sebegitu loyalnya jenengan dan sahabat-sahabat yang lain aktif di Ansor. Kalau boleh tahu per bulannya guyon ini ya, sebenarnya dapat berapa ini gajinya ini? Gajinya itu nggak diambil sekarang. Loh, gitu bisa begitu? Iya, nanti di akhirat. Kalau saya nggak mau. Karena apa ya tadi, Ansor rumah besar mineral, ada juga yang mengatakan Ansor ini barokai. Pasti iya. Dari pengalaman di Ansor, kemudian saya bekerja di instansi swasta, juga di sana ilmu yang saya dapatkan di Ansor saya pakai dan saya terapkan. Tidak kalah dengan mereka yang punya pendidikan tinggi. Jadi ilmu yang saya dapatkan di organisasi Ansor itu tidak kalah, bahkan menang kalau dibandingkan di luar ya, di instansi luar, mereka yang berpendidikan S1 atau S2 gitu. Jadi artinya gajinya tidak diambil sekarang, diambil kapan? Diambil nanti, ya, apa kata nanti saya tanya Ketua R aja ya. Saya tidak bisa memberikan. Terus ini ya, periode pertama selesai untuk Bansernya kurang lebih 30, kemudian kita katakan berhasil ya pada waktu, bahkan di periode pertama akreditasi Ansor Ranting Lego insya Allah terbaik secabang, karena kami mendapat nilai 100 secabang. Cabang itu artinya apa? Cabang Bangil ya, setara kabupaten. Kabupaten. Setara kabupaten. Maaf saya banyak tanya karena tidak paham tentang dunia keansoran dan sebagainya itu. Ya. Terus di periode kedua rapat anggota saya diberikan amanah lagi, terpilih lagi menjadi Ketua Ansor, dan fokusnya yang dulu mungkin fokus pada anggota inti Banser, kami tambah dengan fokus pada Badan Semi Otonom Ansor. Ansor kan ada
dua badan semi otonom. Jadi ada Banser, ada Rijal Ansor. Ditambah lagi nanti ada insya Allah Hanar dan Saibat. Jadi kita fokusnya di Rijal Ansor. Alhamdulillah sekarang Rijal Ansor Rantai Legok sudah berjalan bagus, yang dikomandani oleh sahabat Ustadz Muhammad Adnan. Ini sudah mencapai target, kayak katakan. Kenapa? Karena meskipun usianya belum, tapi mampu mengkader kurang lebih 50-60 anggota Banjari. Nah, berhasil mendirikan Banjari meskipun usianya belum, tapi saya katakan berhasil. Jadi Ansor ini masih ada badan otonom di bawahnya Ansor? Ya, ada badan semi otonom. Apa namanya? Badan semi otonom. Yang pertama itu adalah Banser, Badan Ansor Barisan Ansor Serbaguna. Kemudian yang ini menangani keamanan atau Tasmania. Kalau Rijal Ansor ini menangani keagamaan. Jadi kalau Rijal Ansor ini tempatnya gus-gus muda, ustadz-ustadz muda ini bernaung jadi satu di Rijal Ansor. Jadi kalau saya nanti menghidarkan anak saya butuh penceramah, ambil di Rijal Ansor. Siap, banyak. Terus kalau nanti misalnya anak saya kurang disiplin, butuh disiplin, ambil di Banser boleh? Boleh, silakan. Ya. Banyak komandan itu. Oke. Baik. Harapan kami atas nama pengurus Gerakan Pemuda Ansor Ranting Legok pada Harlah GP Ansor yang ke-90 kali ini ada dua ya. Yang pertama, harapan kami secara nasional dan harapan kami secara di intern Ranting Legok sendiri. Kami berharap di usianya yang ke-90 ini GP Ansor bisa selalu memberikan kemanfaatan yang lebih untuk masyarakat sekitar, bisa memberikan kemaslahatan, dan GP Ansor dirasa hadirnya ini cukup bisa manfaat baik untuk keagamaan atau nasional di Ranting Legok. Dan untuk seluruh anggota Ranting Legok, kami sangat berharap di usia yang ke-90 ini kita semuanya bisa semakin dewasa dalam berorganisasi, semakin ikhlas mengabdi pada Nahdlatul Ulama lewat Gerakan Pemuda Ansor, baik itu Banser, baik itu Rijal Ansor. Mudah-mudahan kita semua dengan ngerumat Ansor ini otomatis juga merumat Nahdlatul Ulama, dan kalau ngerumat Nahdlatul Ulama kita berharap didoakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim As'ari husnul khotimah sa'anak putune, amin. Secara nasional kami berharap sesuai dengan tema Harlah Ansor pada kali ini ya, yang ke-90 ini, yakni berkibar tinggi panjang gerakan mengawal kemenangan Indonesia. Semoga itu bisa tercapai. Demikian sahabat, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.